Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah apa makna 666 di dalam Alkitab. Banyak orang menyangkut pautkan angka 666 dengan sesuatu yang menyeramkan. Salah satunya dengan mengaitkan angka ini dengan setan atau film horor yang pernah ditonton. Ada juga yang mengatakan bahwa angka 666 terkait dengan Kaisar Nero yang jahat yang memerintah ketika kitab Wahyu diturunkan. Bilangan ini juga dikenal sebagai jumlah binatang dalam Perjanjian Baru, tetapi lebih dikenal oleh kebanyakan orang sebagai angka setan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan satanisme dan antikristus. Lantas, apa makna sesungguhnya di balik angka yang selama ini menjadi pertanyaan besar bagi manusia? Benarkah arti angka 666 sebagai angka setan? Sebenarnya, apa makna di balik angka yang selama ini menjadi pertanyaan besar bagi manusia selama 2000 tahun terakhir? Mari kita bahas. Angka 666 merupakan salah satu bagian Alkitab yang menarik banyak orang untuk mengetahuinya. Terkadang bilangan ini disangkut pautkan dengan satanisme dan antikristus. Bilangan atau angka 666 hanya dapat ditemukan dalam kitab Wahyu. Begini firman-Nya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Wahyu pasal 13 secara khusus menulis tentang adanya dua binatang. Binatang pertama ayat 1-10 menunjuk pada antikristus yang akan muncul sebagai pemimpin dari gabungan bangsa-bangsa di akhir zaman untuk melawan Allah. Sementara binatang kedua ayat 11-18 menunjuk pada asisten dari antikristus. Binatang kedua inilah yang akan mengadakan tanda-tanda mujizat untuk melancarkan penyembahan bagi binatang pertama, yaitu antikristus tadi. Ia akan memberikan perintah membuat patung dari binatang pertama, serta memberikan hidup bagi patung tersebut dan menuntut penyembahan dari semua penduduk dunia pada waktu itu. Nah, tafsiran Alkitab Wycliffe kurang lebih menyebutkan hal yang sama mengenai binatang dalam pasal ini. Bahwasanya binatang yang muncul dalam bumi adalah antikristus, tertulis di Wahyu 13 ayat ke-11. Dan binatang yang muncul dari laut adalah nabi palsu, Wahyu 13 ayat pertama. Nah, kita baca sama-sama sekarang di Wahyu 13 ayat 16-18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ayat ini dipakai untuk menjadi dasar bahwa angka 666 adalah antikristus. Oleh karena itu, penting bagi kita orang percaya untuk memperhatikan bahwa kitab Wahyu bisa diterjemahkan secara simbol. Binatang dalam ayat ini memberi tanda di lengan dan di dahi. Inilah hanyalah simbol. Rasul Yohanes penulis Wahyu dan orang Yahudi mengerti arti tangan dan dahi adalah sebuah kultur dari referensi Ulangan 6 ayat 6-8 di mana Tuhan memberikan perintah bagi orang Israel yang harus diperhatikan dan mengikatnya sebagai tanda di tangan dan menjadi lambang di dahi. Tradisi Yahudi tidak mengerti hal ini sebagai penafsiran literal. Meskipun ada Yahudi ortodoks yang menggunakan aksesoris tefilin berbentuk kotak atau silinder yang berisi kutipan ayat dari kitab suci yang diikat di lengan dan di dahi seseorang, sebagai simbol bahwa mereka mempunyai Taurat di tangan dan di dahi. Namun sebenarnya orang Yahudi mengerti bahwa hal ini bukan benda atau cap di tangan atau kepala, melainkan sebuah simbol bahwa hukum ada di kepala untuk diingat dan mempengaruhi pikiran, serta hukum itu ada di tangan untuk dilakukan. Bilangan 666 dalam Wahyu 13-18 bukanlah literal benda atau cap, melainkan ide atau sebuah pengajaran yang sengaja disebarkan oleh binatang untuk mempengaruhi orang agar tidak percaya Yesus atau menolak Yesus. Dan hal ini adalah pengajaran sesat yang mempengaruhi cara berpikir, yaitu ditanda di dahi dan bertindak atau tanda di tangan. Sekali lagi, Wahyu 13-18 dapat disimak bahwa yang penting di sini adalah hikmat. Yang ngerti katakan amin. Hikmat yang dimaksud adalah kepekaan rohani untuk melihat tanda 666 itu. Dalam kitab Wahyu, antikris disebut binatang dan bilangannya ialah 666. Banyak penafsir percaya bahwa angka 6 merupakan angka manusia dalam Alkitab. Dan angka 3 merupakan angka bagi Allah. Pada perjanjian lama, angka 3 adalah simbol kekudusan dan lazim dihubungkan dengan Trinitas. Oleh karena itu, 3 angka 6 yang berjajar itu melambangkan seorang manusia yang telah menjadikan dirinya sendiri sebagai Allah,
seperti para kaisar Roma yang jahat ketika berkuasa di saat kitab Wahyu diturunkan. Jadi sebenarnya angka 666 yang ingin ditunjukkan kepada kita adalah sebuah pengajaran yang menyerupai atau menyamar seperti pengajaran Kristus yang terlihat seperti Kristus padahal bukan dari Kristus. Angka 6 adalah angka manusia, sedangkan angka 7 adalah angka Allah yang merupakan bilangan sempurna. Nah saudara, bilangan 666 tidak mencapai kesempurnaan sebagaimana bilangan 777. Bilangan 666 bukanlah chip, benda atau tanda, melainkan sesuatu yang mempengaruhi dan menyesatkan pikiran manusia dan mempengaruhi sikap manusia. Sehingga mereka mengira menyembah Tuhan, padahal sebenarnya bukan Tuhan yang mereka sembah. Sebagian dari mereka melawan Kristus secara terang-terangan, dan sebagian dari mereka mengira bahwa mereka adalah anak Tuhan, padahal sebenarnya bukan. Sebagai orang percaya yang membaca Wahyu pasal 14, kita dihibur. Dan pada akhirnya kita dikuatkan karena Raja kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, menang. Dan dia selalu beserta dengan umatnya yang setia dalam kesusahan. Yang mengerti dan percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan